Shalom teman-teman semuanya. Aku merasa renungan ini sangat amat spesial dan Tuhan memiliki sesuatu yang akan sangat memberkati dan mengubah hidup setiap dari kita. Maka itu sebelum kita masuk ke dalam renungan kita mulai dengan doa terlebih dahulu yuk. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Holy Spirit, we're so grateful, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan sama ini dan apa yang Kau sediakan hari ini lewat firman-Mu. Kami hanya minta satu, yaitu Engkau sungguh-sungguh jamah kami lewat firman-Mu. Kami berdoa agar firman ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami percaya setiap kesaksian yang diberikan hari ini, lewat video ini akan sungguh-sungguh menguatkan iman kami, dan bentuk kami menjadi semakin serupa dengan Yesus. Roh Kudus, biar Engkau yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku pengen sharing hari ini sebuah kesaksian nyata, kesaksian yang aku suka banget dan berkati aku. Kesaksian dari seorang bernama Teddy Hung. Teddy Hung ini adalah seorang kepala mafia yang sangat amat besar, bahkan bisa dikatakan terbesar di Hong Kong waktu itu. Teddy Hung adalah ketua dari geng Riot namanya. Banyak sekali member para gangster-gangster ini. Jadi dia berkecimpung di dalam dunia gelap. Dia punya 200 bisnis kasino kurang lebih. Dia punya banyak bisnis prostitusi, bisnis obat-obatan terlarang. Dia punya 4 istri dan juga belasan pacar. Hidupnya benar-benar nggak karuan, kacau banget, benar-benar di dalam segala macam dosa waktu itu. Nah, tapi banyak yang nggak tahu, Teddy Hung waktu itu memiliki yang namanya depresi atau insomnia dia. Tiap malam itu dia sulit sekali untuk bisa tidur, nggak bisa tidur setiap malam. Unik juga ya, padahal kaya raya, punya kuasa yang besar, tapi nggak bisa tidur, nggak tenang rasanya hatinya. Singkat cerita, pada suatu hari dia ketangkep sama polisi, masuk ke penjara. Tapi karena dia ini sangat amat kaya, dia bisa bayar polisinya sehingga dia bisa renovasi sel penjaranya. Jadi udah kayak kamar hotel bintang 5 dan dia tetap bisa kontrol bisnis gelapnya dari dalam penjara tersebut. Pokoknya bebas sekali. Dia bisa bayar atau suap polisi-polisi yang ada saking kayanya dia. Nah, singkat cerita, ketika dia ada di penjara itu, ada seorang pendeta yang suka pelayanan ke penjara ini. Ya, pendeta ini dia suka konseling sama orang-orang yang ada di tahanan, dia suka berbagi firman, bagi Alkitab dan lain-lain. Termasuk kepada Teddy Hung. Tapi awalnya Teddy Hung dengan keras benar-benar menolak. Dikasih Alkitab, dibuang Alkitabnya. Dia kasih tahu firman, tapi dia malah marah, dia bilang, gue pokoknya gak mau percaya sama Tuhan. Intinya seperti itu. Nah, tapi pendeta ini nggak pernah menyerah. Setiap kali ketemu Teddy Hung dengan ramah, dia menjelaskan tentang firman. Sampai pada suatu hari, pendeta ini bilang kepada Teddy Hung, Teddy, sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Sampai kapan kamu menjadi kutuk buat begitu banyak keluarga yang ada di dunia? Sampai kapan kamu hidup seperti ini? Dan entah kenapa perkataan pendeta ini ternyata mengiang-ngiang di kepala dari Teddy Hung ini. Dia mulai berpikir, ya benar juga ya. Akhirnya pada suatu saat Teddy Hung ini dia ambil Alkitab yang waktu itu sudah sempat dia buang itu dia ambil. Dan di dalam sel penjaranya itu dia berdoa, Tuhan, Yesus, kalau Engkau sungguh Tuhan dan Engkau sungguh ada, bikin aku tidur malam ini juga. Karena Teddy Hung itu kan insomnia biasanya. Bagi dia tuh tidur tuh susah sekali. Tapi tiba-tiba setelah dia doa seperti itu, dia belum kelar doa, belum amin, tiba-tiba ketiduran. Bangun pagi-pagi masih pegang itu Alkitab. Wah, dia kaget banget. Dan di sana dia merasa ada Tuhan yang menjawab doanya. Jadi mulai dari sana Teddy Hung mulai tertarik untuk yang namanya baca firman. Dengerin si pendeta ini, ikut ibadah dan lain-lain. Akhirnya Teddy Hung sedikit demi sedikit semakin kenal Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin intim sama Tuhan. Akhirnya Teddy Hung, dia mulai bertobat. Kebiasaan buruk lamanya mulai dia tinggalkan dan dia mulai taat sama perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab atau firman. Nah, akhirnya bisnis-bisnis gelapnya dia tinggal, dia ganti jadi bisnis yang baru, yang baik, yang benar, yang halal dan bukan haram. Dia mulai tinggalin anggapannya itu pacar-pacarnya yang gak jelas. Dia kembali ke istri pertamanya. Dan Teddy Hung bahkan membangun sebuah gereja khusus untuk para member gangster. Untuk membantu mereka dimuridkan menjadi orang yang kenal Tuhan Yesus dan hidupnya berubah ke arah yang baik. Dan itu yang menjadi kehidupan dari Teddy Hung sampai akhir hidupnya.
Sampai dia meninggal aja begitu banyak orang yang mengucapkan perkataan-perkataan baik tentang Teddy Hung. Bagaimana dia sudah melayani Tuhan luar biasa. Begitu banyak orang terinspirasi dan dimuridkan lewat kehidupan Teddy Hung. And this is a true story. Bayangkan, kalau Tuhan aja bisa mengubah seorang ketua geng mafia terbesar aja di Hong Kong waktu itu. Bisa diubah Tuhan 180 derajat. Bukankah begitu pula Tuhan bisa mengubah hidup kamu? Apapun masa lalu kamu, apapun dosamu. Saya nggak tahu masa lalumu, saya nggak tahu dosamu, kesalahanmu, kegagalanmu. I don't know. But what I know, apa yang aku tahu, Yesus Kristus udah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu. Dia begitu mengasihimu, dia mau mengampunimu, dan dia mampu mengubah hidupmu. Maka itu hari ini, jangan delay-delay lagi, jangan undur-undur lagi. Datang ke Tuhan hari ini. Aku percaya renungan firman kesaksian ini kalau kamu nonton hari ini, bukan sebuah kebetulan. Melainkan Roh Kudus yang pasti tuntun kamu somehow supaya kamu dengar renungan ini. Mau kamu tiba-tiba muncul di YouTube kamu, atau mungkin ada teman kirim, keluarga kirim, atau mungkin kamu entah kenapa cari nama aku di YouTube dan ketemu videonya, I don't know. Tapi satu hal yang pasti aku percaya renungan ini gak kebetulan. Tuhan pengen kamu kembali ke jalan yang benar. Untuk kamu bertobat sungguh-sungguh. Teman-teman, kita bertobat bukan sebagai kewajiban yang menyusahkan. Tapi bertobat itu sebenarnya adalah berkat yang bisa kita nikmati. Ketika kamu mau taat sama firman Tuhan dan berhenti lakuin tipuan iblis itu, hidupmu akan lebih enak. Kamu akan lebih bahagia. Kamu akan lihat banyak orang hidupnya juga terberkati lewat hidup kamu. Dan kamu akan punya rasa fulfillment yang jauh lebih besar di dalam hatimu. Coba deh percaya sama Tuhan dan mulai taat. Dan kamu akan ngeliat, kamu akan ngerasain sendiri. Aku udah ngerasain. Aku juga dulu hidup dalam dosa, teman-teman, sama seperti kamu. Tapi ya aku bisa menjadi orang yang semakin baik karena pertolongan Roh Kudus. Dan aku udah ngerasain sendiri jauh lebih enak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan bisa lakukan itu juga dalam hidupmu. Tapi Tuhan gak pernah maksa. Tuhan hanya memberi undangan. Pada akhirnya pilihan ada di tangan kamu. Kalau kita baca Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan aku mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, makan bersama dia dan dia bersama dengan aku. Tuhan Yesus gak pernah maksa, dia gak dobrak pintunya, tapi dia ketuk. Dia kasih pilihan buat kamu. Apakah kamu mau buka pintu itu atau enggak? It's your choice, itu pilihan kamu. Tapi Tuhan kita, dia gak pernah menyerah, dia terus mengetuk sampai hari ini. Bahkan lewat video ini. Jadi pertanyaan adalah apakah kamu membukanya untuk Tuhan atau enggak? Ketika kamu buka pintu hatimu untuk Tuhan, di situ Tuhan akan melakukan perubahan yang besar di hatimu. Pada Yeskiel 36 ayat 26 Tuhan mengatakan, I will change your heart of stone into a heart of flesh. Aku akan mengubah hati batumu menjadi hati yang benar, hati yang taat. Teman-teman, ada begitu banyak berkat dari pengenalan akan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak berkat ketika kita hidup jauh dari yang namanya dosa. Kita memang orang-orang yang gak sempurna, tapi kita bisa meninggalkan dosa semaksimal mungkin. Dan kita bisa taat sama firman semaksimal mungkin. Dan kita akan lihat ada kebahagiaan dan berkat yang semaksimal mungkin juga yang akan kita terima dalam hidup kita. Amin. Aku mau berdoa buat teman-teman semuanya. Mungkin setelah dengar firman ini, kamu merasa firman ini ngena banget di hati kamu. Dan jika kamu beneran merasa firman ini adalah untuk kamu, aku pengen ajak kamu untuk memberikan respon. Boleh gak kita berdoa, kita sama-sama letakkan tangan kita di dada. Dan aku pengen pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya betul firman ini gak kebetulan lewat. Dan aku mau berdoa bagi temanku ini. Dia yang tahu mungkin sama ini hidupnya udah dalam dosa. Sama ini mungkin dia lupain Tuhan. Bahkan sama ini dia sakitin hati Roh Kudus lewat dosanya. Tapi kami tahu kesetiaanmu lebih besar. Kami tahu pengampunanmu terus tersedia. Dan kami juga percaya dengan betul bahwa ada masa depan indah yang kau sediakan bagi temanku ini. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau yang tuntun. Biarlah Engkau yang pimpin. Agar setiap langkahnya boleh sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan jika dia menyeleweng ke kiri atau ke kanan, Tuhan yang luruskan kembali. Biar Engkau yang berikan kuasa rohmu, kekuatanmu. Sehingga dia bisa bangkit mengalahkan setiap belenggu dosa yang ada.
Bantu dia ya Tuhan, agar dia memiliki kuasa urapan-Mu. Sehingga dia pun bisa berubah dan mulai jadi berkat buat teman-temannya. Aku percaya hidupnya nggak gitu-gitu aja, tapi ada rencana besar, masa depan indah yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan biarlah itu terjadi dalam hidupnya. Biar Engkau yang terus pimpin dia ya Tuhan, menuju kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya dengan iman dan biarlah apa yang Kau rencanakan, apa yang sudah Engkau mulai ya Tuhan dalam hidup temanku ini. Biarlah Engkau yang selesaikan secara sempurna juga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah urapan-Mu mengalir dan biarlah kemenangan terjadi hari ini bagi setiap dari kami. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Percayalah Tuhan sudah menjamahmu hari ini. Dan ayo ambil keputusan untuk jalan sama Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mau balik ke dosa, tapi sungguh-sungguh taat sama firman-Nya. Dan teman-teman, aku pengen ingetin buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Klik tombol loncengnya, aku bakal upload firman Tuhan. Setiap hari jam 6 pagi pasti ada renungan baru yang akan berkatimu. Jangan lupa ikut setiap hari dan share ke teman dan keluarga. Karena harapanku banyak orang yang bisa diberkati oleh firman ini. Dan juga teman-teman semuanya jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka baca buku rohani, aku ada nulis beberapa buku rohani. Ada Bersama Tuhan Dalam Badai, Ikutlah Aku, Single Searching for Love, dan lain-lain. Lihat aja di kolom deskripsi, itu ada link Shopee-nya. Kamu bisa dapatkan buku aku di sana. Semoga bisa jadi blessing. Itu aja untuk hari ini, and see you tomorrow. God bless you.